Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alisha Fadefani Hairunisa dari Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 masa pajak Desember sampai dengan ISPT. Dalam memasukkan data ke ISPT, ini bisa melalui mekanisme manual ataupun impor. Namun dalam video kali ini saya akan menjelaskan melalui mekanisme impor. Baik. Untuk itu di sini yang perlu disiapkan adalah data gaji karyawan selama 1 tahun. Kemudian program ISPT 2126 versi 2.4.0.0. Selanjutnya ada database. Kemudian bukti potong A1 dalam bentuk CSV file, kemudian ada bupot bulanan Desember dalam bentuk CSV juga, di mana file CSV ini yang nantinya akan diperlukan untuk mengimpor data ke ISPT. Selanjutnya, aplikasi ISPT sendiri dapat diinstal dengan cara berikut. Kita bisa buka Chrome, kemudian kita masuk ke laman ini. Ke website pajak.go.id, di mana setelah muncul halaman utamanya, kita bisa ke menu unduh, kemudian ke aplikasi perpajakan. Nah, setelah itu kita bisa pilih ISPT masa PPh pasal 2126 versi 2.4.0.0. Nah, di sini dalam berkas ini dan Crystal Report Runtime bisa diunduh. Kemudian setelah sudah diinstal, kita bisa membuka aplikasinya di program Files ini. Kemudian nanti ada folder DJP. Klik ISPT masa 2126 ini, di mana ini file yang kita butuhkan untuk menjalankan ISPT tersebut. Seperti yang kita butuhkan itu kan ada bupot atau bukti potong A1 dan bulanan, ini bisa diambil dari folder dokumentasi. Ya. Di folder dokumentasi ini, klik CSV format, klik contoh CSV. Nah, di sini kita bisa mengambil filenya. Ini untuk bukti potong A1, A2, final, tidak final, bulanan. Kemudian untuk database, ini juga bisa diambil dari folder DB. Klik DB kosong, nah ini. Yang atas, db2113.accdb. Ini di sini. Ya. Baik, selanjutnya untuk membuat file CSV bukti potong A1, kemudian nanti juga akan membuat bukti potong bulanan, yaitu bulan Desember, diperlukan data-data karyawan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, di sini saya buka terlebih dahulu data gajinya. Nah, di Excel ini sudah ada data pemberi kerja, kemudian master data atau data karyawan. Selanjutnya ada data gaji dari bulan Januari sampai dengan Desember. Baik, kemudian saya di sini juga akan mengolah data Excel-nya terlebih dahulu, karena nantinya data ini akan diperlukan untuk mengisi file CSV bukti potong A1 dan juga bukti potong bulanan bulan Desember. Nah, jadi di sini kan masih terpisah-pisah dari Januari sampai Desember. Saya akan menggabungkan penghasilan ini dalam 1 tahun menjadi 1 sheet. Ya,
Di sini sebelumnya saya akan menyusun dulu atau mengetahui terlebih dahulu apakah struktur data itu sudah benar atau harus ada yang diubah. Jadi, di sini saya tambahkan sheet. Saya kasih nama mapping atau struktur data juga bisa. Kemudian, sebelum itu, saya akan menghapus rumusnya dari setiap sheet-nya. Dengan cara copy, paste values, ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Baik, sudah semua. Kemudian saya akan meng-copy paste untuk judul dari setiap kolom ini. Copy, paste Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian September, Oktober, November, Desember. Setelah itu kita bisa lihat struktur data atau judul setiap kolom ini sudah sama, ya. Jadi tidak ada yang perlu diubah. Selanjutnya dari sheet Januari ini saya akan men-copy dimana ini saya akan memberi nama data gaji setahun. Nah, kemudian ini berarti Januari sampai Desember 2020. Oke, nah ini kan baru bulan 1, berarti kita copy paste 2 dari Februari ke sini, kemudian Maret, copy paste aja, April, Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus,
September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di sini sudah dimasukkan semua data dari bulan Januari sampai dengan Desember. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, setelah itu saya akan membuat atau memberi cara bagaimana mengetahui berapa lama masa kerja setiap karyawan. Kemudian setelah itu kita juga bisa mengetahui berapa jumlah total kayak basic salary, MT allowance, grade allowance, meal off, OT, overtime, itu setahunnya itu setiap karyawan berapa jumlahnya. Nah, itu bisa pakai fitur pivot dari Excel ini. Caranya, ini saya akan masa kerja dulu ya. Ini insert, pivot table, pastikan garis putus-putus ini mengelilingi semuanya. Ya, sudah. Kemudian oke. Nah, ini bisa diberi nama masa kerja memakai pivot. Nah, untuk mengetahui masa kerja ini, kita bisa memindahkan template ini ke rows, kemudian ke columns, the values-nya juga. Nah, ini diganti menjadi count. Setelah itu saya akan mematikan rumusnya. Sebelumnya saya mau meng-copy paste dulu. Ini masa kerja. Jadi saya copy paste value. Oke. Nah, sini kita mengetahui awalnya 12, awalnya 1, akhirnya 12. Di sini Lira Savitri ternyata hanya sampai 11, jadi akhirnya diubah menjadi 11. Kemudian saya ingin mengurutkan melalui fitur sort itu agar bisa diketahui mana karyawan yang harus mendapatkan bukti potong terlebih dahulu. Karena karyawan yang berhenti kerja sebelum bulan Desember akan mendapatkan bukti potong terlebih dahulu. Nah, jadi dari sini saya short terlebih dahulu. Yang akhir. Nah, ternyata di sini Lira Savitri yang mendapatkan bukti potong terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membuat sheet untuk mengetahui berapa total basic salary setiap karyawan, tunjangan setiap karyawan setahunnya berapa. Nah, itu bisa insert pivot table. Kemudian di sininya pivot penghasilan. Oke. Kita bisa masukin name rows. Kemudian
basic salary ke values, MTLO, bonus grade all, meal of OT, overtime, BPJS, THR, JHT, dan tax. Oke. Nah, basic salary sudah. Oke. Setelah itu saya akan mematikan rumusnya. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Ini penghasilan. Jadi copy and paste. Nah, di sini sudah terlihat kayak basic salary setiap karyawannya setahun berapa. Nah, ini kan ada allowance atau tunjangan ya, tunjangan dari MTO, grade all, meal of day overtime. Nah, itu bisa kita tahu juga totalnya. Kita bikin total tunjangan. Sini sum dari C sampai F. Nah, oke, sudah. Nah, setelah sampai sini, kita bisa masuk ke pengisian bukti potong A1. Sini kita masuk ke sini. Oke. Nah, sebelum mengisi, kita harus save as file ini menjadi Excel. Ini jadi Excel. PT Bintang, PT Cahaya Terang, maaf, 2020. Nah, di sini ada beberapa kolom dari R sampai AK, itu ada jumlah 1, 2, 3, sampai jumlah 20. Untuk mengetahui apa itu jumlah 1 sampai jumlah 20, maka kita bisa melihat di dalam aplikasi SPT-nya. Jadi saya akan beralih ke program aplikasi SPT-nya terlebih dahulu. Nah, untuk masuk ke aplikasi, kita klik ini. Kita bisa masuk ke C, program files, kemudian DJP, ISPT. Nah, ini ada SPT 2111, kemudian run as administrator. Klik. Nah, di sini diperlukan untuk koneksi ke database. Kita sudah mempunyai database di folder ini. Sebelumnya kita rename terlebih dahulu. Ini PPH 21 Desember PT Cahaya Terang. Kemudian ya. Selanjutnya kita ganti foldernya. Nah, di sini sudah ada PPH 21 Desember PT Cahaya Terang. Passwordnya diisi 123, kemudian login. Nah, di sini harus terlebih dahulu mengisi NPWP. Nah, NPWP-nya itu bisa kita ambil dari data pemberi kerja. Jadi, NPWP-nya memakai NPWP perusahaan. Oke, kemudian kita isi dulu profilnya. PT Cahaya Terang. Kemudian di sini juga ada alamatnya. Baik.
nomor telepon, email, nomor telepon, edisi, email, nah, NPWP penandatangan dan nama penandatangan itu bisa diisi oleh NPWP dan nama Direktur Utama. Nah, jika perusahaan mempunyai atau melalui kuasa, maka harus diisi NPWP kuasa menggunakan kuasa, maka harus diisi NPWP dan nama kuasanya. Kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya buat SPT baru, di sini berarti Desember tahun 2020. Selanjutnya, untuk melihat jumlah 1 sampai itu, kita bisa masuk ke menu isi SPT, kemudian klik daftar bukti potong, kita klik A1. Nah, klik baru. Nah, di sini kalau untuk memasukkan data manual, data karyawan secara manual, itu seperti itu caranya. Nah, di sini bisa diisi identitas karyawannya, kemudian nanti di sini ada rincian penghasilan, penghitungan PPh, identitas pemotong. Nah, jumlah 1 sampai 20 ini. Jadi jumlah 1 gaji atau pensiun atau THT-JHT, kemudian tunjangan PPh 2, 3, 4, 5, 6, sampai jumlah 20 itu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong. Seperti itu. Nah, baik, saya akan melanjutkan bukti potong yang A1-nya. Dipotong A1-nya. Nah, di sini kita berawal atau pertama-tama dari pengisian nama, ya. Nama ini bisa kita dapatkan dari sheet masa kerja, ya. Ini kita copy, kemudian di sini paste value, kemudian setelah itu kita isi masa pajaknya 12, nah tahun pajaknya kan 2020. Pembetulannya, karena bukan pembetulan, jadi pembetulannya 0. Nah, di sini nomor bukti potongnya 1.1, 12 itu bulannya, bulan Desember. Nah, ini berarti 20 ya. Terus ini urutannya 07 angka. Ini 1 berarti 1 sampai 7. Untuk masa perolehan awal dan masa perolehan akhir, ini bisa diambil dari sini juga. Dari data masa kerja. Kita copy aja. Kemudian di paste value. Nah, oke, sudah. Selanjutnya untuk NPWP. NPWP di sini bisa diambil dari data, dari master data ini. Nah, dari sini. Kita di sini akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini untuk memudahkannya, kita
menomorkan dulu kolomnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, jadi rumusnya adalah VLOOKUP. Lookup value-nya itu Lira Savitri, nama yang di kotak I2 ini. Kemudian table array-nya dari sini ya. Nah, NPWP itu ada di kolom yang kedua. Itu artinya mengapa tadi kita harus menomorkan agar lebih memudahkan dalam memasukkan rumus VLOOKUP-nya. Ini kan NPWP-nya ada di 2, berarti titik koma 2, titik koma 0. Nah, sudah. Kemudian klik saja, langsung terisi. Nah, untuk NIK-nya di master data ini tidak ada, maka kita isi 0 saja. Oke. Nah, untuk NPWP ini, kita juga harus mengganti tipe angkanya gitu, atau tipe tulisannya, karena ketika nanti impor itu tidak boleh ada titik, strip di bagian NPWP. Kalau masih ada, itu bisa menyebabkan gagal impor. Nah, ini dimatikan dulu rumusnya, kemudian copy paste value, terus ke find and select, replace, ini strip, all. Kemudian replace, titik juga, hilangkan. Nah, kita bisa mengganti ininya ke sini. Kita ke menu format selection number, custom, terus general itu diganti dengan angka 0 sebanyak 15. Oke, nah jadi seperti ini. Selanjutnya kita mengisi alamat, jenis kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, nama jabatan. Itu juga mengambil dari master data ini. Rumusnya sama, pakai VLOOKUP. Seperti tadi. Ini, kemudian table array-nya ini. Jenis kelamin ada di kolom, alamat ada di kolom 6. Sudah. Setelah itu, untuk mempermudah menggunakan rumus sampai ke nama jabatan, ini bisa diganti menggunakan $. Sudah, kemudian klik ini biar sampai bawahnya sama. Kemudian kita bisa langsung disamakan saja. Nah, di sini kita tinggal mengganti jenis nomor dari ininya, indeksnya. Di sini kita berarti jenis kelamin ada di 3, kemudian status PTKP itu ada di 4, jumlah tanggungan itu ada di 5, nama jabatannya itu ada di 7. Nah, setelah sudah kita klik, nah langsung ada terisi semua. Oke. Setelah itu untuk pengisian WP luar negeri. Ini karena tidak ada ekspatriat maupun maksudnya tidak ada WP luar negeri, maka bisa diisi dengan M. Jika ada ekspatriat, maka diisi dengan Y. Kode negaranya pun bisa diisi. Nah, untuk alamat sampai jabatan ini juga tadi kita matikan rumusnya.
Nah, selanjutnya untuk kode pajaknya sama sampai bawah. Nah, selanjutnya kita mengisi jumlah 1 sampai dengan jumlah 20. Nah, di sini jumlah 1 itu ada penghasilan bruto dari gaji atau pensiun atau THT JHT. Nah, jumlah 1 ini bisa kita ambil dari data ini. Penghasilan yang sum of basic salary. Sama menggunakan rumus VLOOKUP juga, jadi untuk mempermudah kita beri nomor terlebih dahulu. Nah, baik. Jadi jumlah 1 ini adalah VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya sama, nama juga, nama dari sini atau I2. Selanjutnya table array-nya dari sini. Basic salary tadi ada di 2, kolom 2. Nah, setelah itu untuk jumlah 2 di sini adalah tunjangan PPh. Karena di data ini tidak ada tunjangan PPh, maka diisi 0 saja. Selanjutnya untuk yang 3, jumlah 3, ini ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, ini tadi kan sudah di total ya tunjangannya, maka kita bisa masukkan data yang ini. Dipakai VLOOKUP. Kalau value-nya pakai yang tadi nama, yaitu I2 ya. Kemudian ini table array-nya berarti tadi ada di 7. Baik, oke. Klik saja sampai bawah. Nah, jumlah 4 adalah honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Di data ini tidak ada, maka diisi 0 saja. Untuk jumlah 5 ini premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nah, di data ini ada BPJS, maka kita masukkan saja VLOOKUP I2 titik koma table array-nya ini 8 ya. 8, kolom 8, enter. Baik. Setelah itu, untuk jumlah 6, ini ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Karena di datanya tidak ada, maka kita nolkan saja. Selanjutnya untuk jumlah 7 ini adalah tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Nah, di data ini ada data THR, maka dimasukkanlah data THR tersebut. Nah, I2 table array-nya sama seperti tadi. Berarti THR itu ada di 9 ya. Kolom 9. Oke. Kemudian untuk jumlah 8, di sini bisa kita lihat jumlah penghasilan bruto. Jadi penjumlahan dari jumlah 1 sampai dengan jumlah 7. Nah, berarti sum jumlah 1 sampai dengan jumlah 7. Oke. Kemudian sudah. Selanjutnya jumlah 9. Jumlah 9 itu biaya jabatan atau biaya pensiun. Jadi di sini biaya jabatan itu bisa memakai rumus if. Logical test-nya ini.
Y2 kali 5%. Lebih besar sama dengan buka kurung 500.000 kali ini. Maaf, F2 dikurang E2 tambah 1. Titik koma 500.000 kali sama ini lagi tambah 1 titik koma kemudian Y2 tadi kali 5%. Nah, sudah. Selanjutnya untuk jumlah 10 ini iuran pensiun atau iuran THT JHT. Di sini ada JHT, jadi kita masukkan fill up I2 tadi ya, nama. Kemudian ke sini table array-nya tadi JHT ada di 10. Kolom 10, oke. Sudah. Nah, 11 ini di sini kan jumlah pengurangan. Jadi jumlah 9 ditambah jumlah 10. Tambah. Oke. Nah, untuk jumlah 12, ini jumlah penghasilan neto 8 dikurang 11. Jumlah 8 dikurang 11. Jumlah 8 dikurang 11. Nah, sudah. Kemudian untuk jumlah 13 itu kan penghasilan neto masa sebelumnya. Nah, karena tidak ada, jadi ini dinolkan saja. Untuk jumlah 14 itu jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 setahun tadi setahunkan. Ini sama berarti dengan jumlah 12. Oke. Nah, untuk jumlah 15 ini PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, PTKP ini sebelum kita mengisi jumlah 15 ini kita harus membuat dulu datanya di sini. Yang kosong saja. Di sini tadi ada nih ya, TK dan nih. Nah, jadi bisa terlihat. Nah, untuk PTKP-nya, data PTKP kita ambil saja dari sini. Nah, ini sampai sini. Nah, sudah. Selanjutnya dari jumlah 15 ini kita bisa memasukkan rumus VLOOKUP. Log value-nya yang tadi, yang ini, aki 2, kemudian ini, dipilih ya. Selanjutnya, agar terkunci, jadi pakai dolar kembali, oke. Kemudian tadi kan jumlahnya ada di kolom 2. Nah. Oke. Maaf,
Maaf, ini sepertinya ada kesalahan. Sebentar. Kita ulang lagi. Fill up. Kedua. Baik, ternyata di sini ada kesalahan. Nah, karena di sini tidak ada garis miring, maka di sini juga harus tidak ada garis miring juga. Begitu, di-replace dulu atau dihilangkan dulu garis miringnya. Place. Oke. Close. Nah, sudah tidak enak lagi. Kemudian untuk jumlah 16 ini penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Itu bisa memakai rumus if AE2 dikurang AF2 kurang dari 0, titik koma 0, titik koma. Nah, sekaligus bisa membulatkan. Round down AE2 dikurang AF2 min 3. Nah, sudah di sini sudah terisi. Kemudian untuk jumlah 17 ini ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, untuk mengisi jumlah 17-nya ini kita membuat terlebih dahulu PPh setiap karyawan ketika keadaan karyawan itu ada NPWP atau tidak ada NPWP itu berapa. Nah, di sini kita bikin ada NPWP sama tidak ada NPWP. Untuk ada NPWP ini kita bisa menggunakan rumus if bagi kalau tesnya yang AG ini ya. G2 kurang dari sama dengan 0,0. If lagi M G2 ya tadi. Ya bisa sama dengan 0, koma G2 50 juta. Kemudian G2 kali 5%. Titik koma if M AG2 lebih besar dari 50 juta, AG2 lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 250 juta. Kemudian kurang 50 juta.
kali 15% ditambah 2.500.000. Kemudian if kembali N bagi 2 lebih besar 250 juta bagi 2 kurang dari sama dengan 500 juta. Kemudian bagi 2 kurang 5 kedua dikurang 250 juta kali 25% tambah 3.250.000. Kemudian if lagi M bagi 2 lebih besar sama dengan 500 bagi 2 kurang dari sama dengan 5 miliar. Bagi 2 kurang 500 juta kali 30% tambah 92.500. Nah, sudah. Nah, untuk yang tidak ada NPWP, ini kita hanya tinggal menggunakan rumus 1,2 dikali jumlah yang ada NPWP. Nah, setelah itu, untuk yang ini tidak ada ya. Kemudian, untuk mengisi jumlah 17-nya ini, kita bisa menggunakan rumus if G ini, kolom MPWP yang di sini, nah, yang di sini, G2 sama dengan 0, jadi jika karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, itu nanti hasilnya yang ini AU2. Sedangkan kalau misalkan salah atau mempunyai NPWP, ya hasilnya yang ini. Oke. Dan kita klik saja langsung. Nah, untuk nomor 18 di sini, ini adalah PA pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Ini kita nolkan saja. Nah, untuk jumlah 19 ini sama seperti jumlah 17. Kita klik, terus jumlah 20 sama dengan jumlah 19. Oke. Nah, untuk status pindah ini berlaku untuk yang tidak bekerja setahun penuh ya. Nah, di sini kan lira ini kan hanya sampai bulan November ya, bulan 11. Maka ini status pindahnya kita bikin saja pegawai dipindahkan. Nah. Kita bikin saja tadi ya, pegawai dipindahkan.
Selanjutnya untuk NPWP pemotong, ini berarti NPWP pemotong sama nama pemotong itu yang direktur utamanya. Sini NPWP-nya. Kita bisa pindahkan ke sini. Kemudian nama pemotongnya. Kita juga bisa pindahkan. Oke. Nah. Sudah. Seperti biasa NPWP harus diganti ya ke format numbernya ini custom general ganti dengan 0,15 kali. Nah, untuk tanggal bukti potong karena lira ini itu kan tanggal bukti potongnya akhir bulan, maka untuk lira ini di 30 November 2020. Selanjutnya untuk yang lainnya karena berakhir di 12, jadi ini 31 Desember 2020. Ini sama. Sampai bawah. Oke. Nah, sudah. Nah, di sini untuk jenis kelamin harus diubah perempuan menjadi F, laki-laki menjadi M. Nah, kita bisa ke financial replace. Jadi sini perempuan jadi F, laki-laki jadi M. Oke. Nah, sudah. Baik, ini sudah semua diisi untuk bukti potong A1-nya. Nah, selanjutnya untuk data yang ini kita hapus terlebih dahulu, delete. Kemudian yang di bawahnya juga delete. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita matikan semua rumusnya, copy paste. Oke. Nah, setelah sudah semuanya, kita save as ke file CSV. CSV yang comma deleted. Save. Setelah itu kita close. Selanjutnya, kita akan membuat bukti potong bulanan. Ya. Di sini, kita buka terlebih dahulu. Nah, untuk file ini juga sama. Kita pindahkan dulu ke Excel-nya. Format Excel. Ini di bulan Desember. PT Cahaya Terang. Save. Nah, untuk mengisi bukti potong bulan Desember ini, kita kembali terlebih dahulu ke Excel yang ini, yang data gaji. Dimana dari sini kita bisa menghitung berapa PPh Desember ya. Sama seperti tadi, dari data gaji setahun, kita membuat pivot untuk mengetahui PPh Januari sampai November. Kita pivot. Kemudian di sini rows MP name, di sini text. Nah, setelah itu ini saya namakan terlebih dahulu Jan sampai oke. Ini saya copy. Nah, seperti biasa saya akan matikan rumusnya.
Oke, jadi kita sudah mengetahui jumlah PPh Januari sampai November untuk semua pegawai. Nah, selanjutnya untuk membuat pivot PPh Desember. Ini bisa insert pivot lagi. Selanjutnya, nah di sini bisa di sini template name ke rows, month, dan gross income untuk values-nya. Nah, di sini ini PPHDes. Seperti biasa saya copy lagi. Nah, di sini matikan rumusnya. Karena yang dibutuhkan hanya untuk bulan Desember, jadi ini dihapus sampai yang bulan November. Ini grand totalnya juga delete. Nah, ini diganti dengan penghasilan bruto. Sebelahnya PPh terutang, PPh Jan sampai Nov, dan PPh Des. Oke. Nah, untuk PPh terutang ini, kita bisa menggunakan data dari bukti potong A1 yang telah kita buat tadi. Jadi, di sini kita kembali buka datanya yang Excel. Nah, nanti kita ambil dari jumlah 17. Nah, ini VLOOKUP lagi. Kemudian table array-nya. Nih, ini kita bisa pakai dari nama. Nama sampai sini. Sampai ini. Kita masukin angka 2, kolom 26. Enter. Nah, sudah. Untuk PPh Jan November-nya ini ngambil dari data yang ini. Seperti biasa, kita pakai VLOOKUP. Kemudian ini table array-nya itu dari yang tadi. Maaf. Di sini. Nah, 2. Now, enter. Oke. Nah, setelah itu, jadi kita bisa mengetahui PPh Desember dari setiap karyawan itu PPh terutang dikurang dengan PPh Januari sampai dengan November. Nah, setelah itu, oke. Nah, inilah PPh Desember dari masing-masing karyawan. Selanjutnya, saya matikan dulu rumusnya. Nah, kita bisa kembali ke sini. Bukti potong bulan Desember, ya. Bukti potong bulan Desember. Kita juga buka yang data ini. Nah, namanya kita copy aja. Kemudian paste value. Nah, ini masa pajaknya 12, ini 2020. Kita samakan saja. Ini juga. Untuk NPWP, kita bisa ngambil kembali dari master data menggunakan VLOOKUP. Ambil dari master data. Nah, jadi VLOOKUP ini kolom 2 ya. Oke. Nah, setelah itu untuk kode pajaknya sama ya.
Nah, sebelumnya untuk NPWP juga sama seperti tadi, kita ubah dulu ke custom, generalnya diganti, nolnya 15 angka. Maaf. Oke, dan dihilangkan strip dan titiknya. Oh ya, sebelum itu karena tadi ini pakai rumus, jadi harus kita matikan dahulu rumusnya. Baru kita replace this all. Oke. Setelah itu untuk jumlah bruto kita masuk ke yang sheet yang kita sudah bikin tadi. PPH Desember. Nah, ini dari sini. Pakai VLOOKUP lagi. Beri nama. Ini berarti ada di 2 ya. Oke. Maaf. Untuk jumlah PPH-nya dari sini itu dari 5 yang PPH Desember. Baik, kalau ini sudah terisi semua, seperti biasa saya matikan dulu rumusnya. Nah, ini delete, juga di delete. Baik, karena sudah semua, seperti biasa kita save as ke CSV kembali. CSV Command Limited, save. Oke, nah setelah membuat bupot A1 dan bupot bulanan Desember, saatnya kita mengimpor ke ISPT-nya. Nah, kita bisa buka ISPT-nya kembali, kemudian ke menu CSV, kemudian impor bukti potong A1. Klik. Nah, setelah itu kita bisa buka filenya. Nah, tadi yang ini ya, saya terang. Oke, habis itu kita klik impor. Baik, nah di sini impor sudah berhasil untuk bukti potong A1. Jika suatu saat impor itu gagal, ini bisa kita lihat di error lognya apa kesalahannya gitu. Dan bisa diubah kembali. Klik OK. Hilang. Nah, sekarang untuk impor yang bukti potong bulan Desember. Kita klik yang ini. Nah, ini juga sudah berhasil. Baik, selanjutnya kita lihat daftar bukti potongnya di satu masa pajak. Nah, di sini kan semuanya melebihi PTKP. Jadi untuk yang penghasilan tidak melebihi PTKP-nya tidak usah diisi. Dan total jumlah PPH dipotong itu di 20.367.897. Selanjutnya untuk daftar pemotongan pajak 1 tahun pajak. Nah, di sini itu hanya 4 orang. Sedangkan harusnya ada 7 orang dari semua pegawainya. Nah, yang melebihi PTKP ini 4 orang.
Jadi sisanya ditambahin BPTKP, itu ada 3 pegawai. Nah, jumlah penghasilan bruto bisa dilihat dari file Bookpot A1-nya. Pot A1-nya itu yang ini. Kita bisa melihat di filter jumlah 20-nya. Kita pilih yang 0. Nah, jumlah penghasilan brutonya ini ada di jumlah 8. Jumlahnya adalah 150.120.560. Jadi 150 terus 20 560. Simpan. Nah, setelah itu kita bisa ke SPT Induk. Nah, di sini tanggalnya bisa ganti 21 di tanggal 4. Kemudian tempatnya Bekasi. Simpan. Nah, selanjutnya untuk SSP ini juga bisa ditambahkan. Tanggal 4 ini kita isi saja jumlah PH di sana 367 897. Simpan. Nah, sudah. Selanjutnya, apabila ingin mencetak juga bisa. Untuk bukti potongnya saya berikan contoh satu. Ini kita bisa cetak. Nah, seperti ini, dan kita bisa simpan ke dokumen kita. Ini kita bisa PDF-in. Filenya ini Bookpot A1, Bookpot A1 skor Alicia. Nah, selanjutnya bisa juga untuk cetak formulir. Ini bisa dari SSP-nya. Nah, seperti ini juga bisa dicetak. Cetak PDF, ini bisa jadi daftar SSP Desember. Nah, selanjutnya bisa juga ke satu masa pajak. Ini daftar pemotongan pajak untuk satu masa pajak juga bisa di PDF juga. Daftar bulan Desember 2020 sih. Nah, untuk yang pemotongan 1 tahun ini juga bisa dicetak di sebelah sini. Nah, ini juga bisa di PDF daftar satu tahun pajak. Nah, untuk formulir SPT Induk juga bisa di sini. Ini halaman 1, halaman 2. Kita bisa ini di sini PDF, kemudian SPT Induk. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai perhitungan PPh 21 masa pajak Desember. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.